Saudara-saudara, memang menegur kesalahan itu hal yang indah sebenarnya menurut firman ini. Tapi tidak semuanya menjadi indah karena ada orang yang kalau dia tegur orang dia mau, tapi ditegur dia tidak mau. Betul? Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami semua Tuhan, supaya waktu ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sungguh kami semua dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan. Jauhkan semua penggoda pencobaan. Dan sejauh suara ini terdengar, Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk mengubahkan dan menolong. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang di sini semuanya, Shalom. Jemaat Facebook semuanya yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam sukacita kita malam hari ini, saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab menurut Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Semua yang di sini shalom. Baik, Bapak Ibu semua saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Facebook semua yang berbahagia, salam sukacita kami malam hari ini TYM bersama-sama dengan teman-teman pemuda Gemit Anugerah Nekoten 1 Jalan Eltari. Kami ada di sekitar Rayon 4, Gemit Anugerah Eltari. Rayon 4 itu ada di sekitar Pasar Kasih di Nekoten 1. Kami menyampaikan salam damai sejahtera buat semua sahabat, saudara, jemaat Facebook semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan dari beberapa negara yang setia mengikuti ini. Salam sehat, salam sukacita. Semoga saudara-saudara diberkati selalu. Karena malam hari ini kita bicara tentang nasihat kepada saudara. Saya mau tanya, saudara ada saudara kok? Ini ada saudara semua? Bersaudara kok? Hubungan baik-baik saja? Atau kurang baik? Oh, ada baik, ada yang kurang baik. Adakah kita punya teman? Ada. Itu teman dia baik terus. Kadang-kadang bikin jengkel toh. Pernah omong dan dia. Nah, itu dia pun soal. Saudara-saudara, memang menegur kesalahan itu hal yang indah sebenarnya menurut firman ini. Tapi tidak semuanya menjadi indah karena ada orang yang kalau dia tegur orang dia mau, tapi ditegur dia tidak mau. Betul? Di sini juga ada. Dia ada duduk di sini. Dia pakai baju warna apa nih ya? Garis-garis. Memang agak sulit itu kalau kita tegur orang kita mau, tapi ditegur kita tidak mau. Ada kemungkinan kita kepingin membantah kita. Pokoknya kita jadi bikin dia jadi tidak seimbang. Padahal firman itu baik. Menurut firman tadi kalau kita saling tegur. Memang kalau di posisi untuk ditegur itu rumit sekali. Walaupun orang ngomong baik. Saya ingat, saya melayani di Sabu. Kami biasa itu ibadah rumah tangga itu Senin, Rabu, Jumat. Kalau kita pergi itu jemaat semua sudah duduk di tikar yang besar itu. Tikar besar sekali.
Itu orang duduk situ, duduk bersila semua, tinggal tunggu pendeta datang, kita mulai ibadah. Waktu itu saya pergi jemaat penuh semua, kita duduk bersila di situ. Lampu besar begini dan taruh di sagung atas kepala begini, toh. Terus tuak manis di sebelah. Jadi pendeta khotbah haus minum tuak. Mantap itu. Wah, saya pergi, jemaat senang. Ya namanya pendeta pergi, jemaat senang. Saya mulai beribadah, saya berkhotbah dan dong senang. Dong tertawa-tertawa. Saya bilang gini, khotbah kena ini. Pas. Yang menarik kami habis ibadah, dong tetap senyum-senyum. Oh, saya mulai pikiran dengan senyum. Terus saya tanya, jemaat, ya Bapak, kamu senyum-senyum apa? Dong tambah senyum lagi. Akhirnya saya tanya satu diaken, Nadau namanya. Saya bilang, Nadau, senyum-senyum apa? Dia ambil kertas, ballpoint, dia tulis cepat-cepat di satu kertas kecil, dia piantar ke saya penasaran. Saya coba buka begini, ternyata dia tulis, maaf, Bapak pura sleting tidak tarik. Itu kita mau cek ke dia. Bayangkan kita duduk kurang lebih 1 jam di sini nih. Engkau lihat saya punya ini ada bermasalah ini. Tidak usah tarik lagi khusus 1 jam lebih ini. Saya mau kasih tahu saudara, saya mau tanya saudara, kira-kira kalau dia kasih tahu saya begitu, tuh baik atau tidak? Baik atau tidak? Ini serba salah. Terima jus salah, tidak terima jus salah. Dia jus senyum-senyum, jemaah jus senyum-senyum, kita semua senyum-senyum. Tapi ini masalah, ini hanya soal tegur untuk kasih tahu kesalahan saya. Padahal mungkin itu untuk saya pun baik juga toh. Memang untuk kasih tahu kesalahan itu menurut agama Kristen, Alkitab, wah ini baik. Tapi tidak semua kita berani punya hati yang kuat untuk menegur atau juga ditegur. Itu dia masalah. Nah, pembacaan ini menarik karena menolong kita untuk hal-hal yang lebih. Tuhan Yesus mau mengajarkan sejumlah hal kepada jemaat. Dia mau kasih tahu kita sejumlah catatan. Ini menjadi apa ya, sebagai apa, urut-urutan di mana kalau ada orang, ada salah. Kan tiap hari kita ketemu dua orang, mungkin kita rasa dia salah, dia rasa kita salah dan lain sebagainya. Mari kita tempatkan posisi yang benar untuk mendengarkan ini dan kemudian kita pakai dalam hidup kita tiap hari. Pertama dia bilang begini, kalau ada orang kamu tahu dia melakukan kesalahan, kamu tahu dia berdosa, langkah yang paling pertama itu mesti kasih tahu. Saya belum mau omong soal 4 mata. Kasih tahu. Jangan diam-diam. Langkah yang paling fatal itu kalau kita tahu ada sesuatu salah, ada orang salah dan kita simpan diam-diam di dalam hati. Nanti dia bertelur di dalam hati. Dia mengeram dan melahirkan bertelur ya. Pokoknya menetas, bertelur, melahirkan lah semua. Dia akan keluar banyak di situ. Saudara bayangkan ya, kalau pendeta Jeffrey dia buat salah dengan seseorang atau dengan saya tahu ini salah, ini berdosa, saya tidak kesedia, saya simpan di hati. Terus dia melakukan sesuatu mungkin tidak ada hubungan di situ, tetapi karena dia tersimpan di hati, saya memberi penilaian buruk terus terhadap dia. Kan dia ada di sini. Karena itu, langkah yang paling pertama yang Tuhan Yesus mau kasih tahu, kalau ada sesuatu yang salah, kasih tahu. Jangan pendam di hati. Jangan. Sebab nanti tidak baik. Saudara bisa bayangkan, kita pun hidup pun terganggu nanti. Kalau ada yang salah, kita simpan tiap hari kita ketemu dia. Atau tiap hari kita lihat dia. Misalnya ini orang punya kesalahan. Dia tukang apa ya? Tukang apa ya? Tukang batu. Nah, misalnya dia buat satu kesalahan. Misalnya, kita tahu dia pencuri uang. Terus kita tidak kasih tahu dia punya kesalahan curi uang. Tapi tiap hari kita lihat dia ada beli motor, beli sofa, beli TV. Saudara bisa bayangkan kita punya perasaan dan pikiran tentang dia. Pasti kita bilang, ini pasti. Terus dia balik, pasti apa? Kita juga bingung, kita memang pasti sekawan, pasti. Dia butuh hati yang kuat untuk kasih tahu dia. Jangan simpan di sini. Mungkin dia pernah pencuri sekali. Ini ibarat kalau ada barang hilang, pakaian hilang, ayam hilang di satu tempat kayak gini. Terus satu saat ada orang yang pencuri kena tangkap. Pasti semua bilang, berarti selama ini. Padahal mungkin dia baru pencuri 1 kali. Tapi kita bilang selama
Pernah alami yang begitu? Di sini ada. Itu anak di sini kok. Bapak, mama, anak-anak semua. Kalau istri salah, kasih tahu. Suami salah, kasih tahu. Anak-anak salah, kasih tahu. Orang tua salah, kasih tahu. Sebab kalau kita simpan di hati saja, dia bertelur. Dan itu bahaya. Kalau tetangga salah, kasih tahu, kau jangan. Kasih tahu, pakai batu. Jangan salah. Tapi kasih tahu bapak itu kita ini selain kenal bapak. Mau kasih tahu sulit. Jangan hal yang terlalu sampai dosa-dosa. Omong yang ringan. Saya mau tanya, kita di antara kita ini kalau duduk sama-sama ada orang misalnya duduk di Bapak RT, kita sangat hormati dia. Terus tiba-tiba kita lihat ada kotoran di dia hidung. Berani kasih tahu tidak? Pas kita mau lihat begini, kita lihat kayak ada satu tumpuk di sini. Berani kasih tahu kok tidak? Berani kok tidak? Kita kan tidak kasih tahu, kita simpan di hati. Kita bilang tahu tadi waktu ini lihat cermin kulunde. Mulai kita kacau di kita otak nih. Aneh dari kita tuh, di bab tua kita tidak kasih tahu, tapi kita kasih tahu kawan di sebelah. Kita bilang, shh. Jadi Tuhan Yesus ajar kita, kalau lihat ada sesuatu yang salah, kasih tahu. Amin kok? Amin. Berani kok? Lihat ini. Mesti mulai berani sudah. Tapi kalau kita yang tahu bahwa kita tidak tahu bahwa kita salah terus orang kasih tahu, kita berani terima kok? Ke suara turun ini. Ya, ini kita pun pergumulan. Tapi firman Tuhan bilang begitu. Itu pertama. Yang kedua dia kasih naik kelas. Bukan saja berani kasih tahu, tapi yang kedua, kasih tahulah empat mata. Artinya kita dua ketemu dan kita dua bicara. Kita dua ketemu dan kita dua bicara. Kalau tahu ada satu orang salah, ketemu, jangan bikin status. Ini kita bukan kasih tahu dia, kita kasih tahu di media sosial. Di media sosial itu empat mata. Kok berapa mata? Bukan empat mata. Pasti tukul. Ribuan mata, puluhan ribu, jutaan mata ada di situ. Padahal Alkitab kasih tahu. Pertama bilang kasih tahu. Kedua, kasih tahu berapa mata. Jangan SMS, jangan telepon, ketemu dia kau omong. Sebab tulisan saya itu kadang-kadang kita salah duga. Apalagi kalau kita baca penggal tak salah, koma tak salah. Dulu ada penyiar satu, dulu kan ada acara-acara yang di radio tuh biasa kirim-kirim lagu, salam-salam, tuh dia nama apa lah? Yang kita minta lagu tapi salam buat Om Jeffrey di Patu Bubut, apa kabar? Oke, gitu. Ini orang baca, tulis, dia tulis, terus ini penyiar baca bilang begini. Padahal orang tulis baik-baik, orang tulis bilang begini. Kalau sedang kerja, ucapannya, kalau sedang kerja, nona lewat, jangan ganggu. Tapi waktu baca bilang begini, ucapannya, kalau sedang kerja nona, lewat, jangan ganggu. Menurut saudara sama arti atau beda arti? Kalau bilang kalau sedang kerja, nona lewat, jangan ganggu, artinya serius, jangan ganggu nona. Tapi kalau dia baca bilang, kalau sedang kerja nona, lewat, jangan ganggu. Itu artinya apa? Makanya, kasih tahu. Ketemu kok kasih tahu. Amin kok? Bisa kok? Saya ini kadang-kadang heran. Banyak rumah tangga suami istri bakal ini. Dan dua tidak beromong. Dan dua WA. Dan dua WA ini. Di rayon 4 ada? Ada kok tidak? Nah sudah di sekitar sini ada? Ada kok? Itu yang keluarga fam apa dong itu ya? Jadi kasih tahu. Kasih tahu apa ya? 4 mata berarti beta secara pribadi ketemu dengan dia kok kita omong bye-bye. Bisa kok? Banyak kali kita nih gas langsung di media sosial. Bukan kasih tahu dia, kasih tahu di media sosial. Langsung dibagikan. Langsung bagi. 600 kali dibagikan. Memang kita butuh. Nah, dia kasih naik tambah lagi. Ada kemungkinan waktu omong 4 mata ini dia tidak mau. Kasih naik lagi. Panggillah 1 orang atau 2 orang. Karena Betson bisa tangani dia dari mari. Mau siapa? Ketua gugus
dengan RT. Omong dan dia. Omong. Jadi, waktu empat mata tidak bisa menyelesaikan masalah, panggil tambah orang. Tapi ini masih di lingkaran kecil ini, yang bisa dijangkau. Tapi orang-orang itu adalah orang-orang yang bijaksana. Panggillah orang-orang yang bijaksana supaya berbicara bersama-sama dengan dia. Sekali lagi, panggil orang yang bijaksana. Jangan panggil yang ada sementara mabok barat berpanggil. Itu dia bukan bijaksana, bijak sini dia. Jadi bisa bahaya itu. Panggillah dulu. Kalau satu tidak bisa, panggil berapa? Suami istri itu kalau bertengkar begitu, dua orang tidak bisa menyelesaikan masalah, panggil tambah bapak saksi. Panggil tambah mama saksi. Nanti baru pelan-pelan menuju ke polsek. Tapi panggil duluan yang dekat. Tidak usah panggil Jokowi. Kau mau bikin apa? Nanti sebentar kita pun perdamaian tuh drama. Kita nih kadang-kadang di muka umum, oke, kamu orang Kristen, silakan, kasih tunjuk bahwa kamu betul-betul bisa mengampuni. Terus nanti cuma habis di belakang, wih, super baik. Siapa bilang? Betul kok? Pernah alami? Oh, jadi panggil satu, dia koton dua dulu. Kalau koton dua bisa, panggil tambah satu atau dua orang. Nanti kalau tidak bisa, dia kasih naik lagi. Jadi pertama harus kasih tahu, yang kedua kalau kasih tahu harus 4 mata. 4 mata tidak bisa, 6 atau 8 mata. Kalau tidak bisa, bawa dia kepada jemaat. Bawa dia pergi gereja, suruh dia berdiri di muka. Lu ganti pendeta, selalu naik. Duduk di atas. Tidak. Yang dimaksud di sini, kata jemaat, kata persekutuan yang dimaksudkan di sini, itu sangat berkaitan dengan bawa dia ke dalam sesuatu yang bersangkut paut dengan komunitas Kristiani. Yang akan menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara Kristen. Dengan cara-cara gerejawi. Tidak mempermalukan dia. Tidak bawa dia. Kalau memang dia pencuri dan harus dihukum, tidak apa-apa. Memang konsekuensi dari melanggar hukum. Tapi cara-cara Kristiani mesti kita bawa. Saya dulu jadi pendeta jemaat di Sabah. Itu ibu-ibu dong senang. Bukan dong senang dengan saya, karena saya juga ada ibu. Yang dimaksudkan adalah, kalau dompu suami berani pukul dorang, saya suruh polisi tangkap. Bawa sel. Nanti baru kita pastoral di sel. Jadi setiap kali suami bilang, ada pendeta. Pendeta. Apa yang saya maksudkan? Bukan, kalau memang dia salah, mau proses hukum proses. Tapi cara-cara Kristiani mesti kita pakai. Amin kok. Jangan bikin malu dia. Jangan foto dia bertulis. Muat di Facebook, tulis. Kenal ini om kok. Ini om pun nama om blunder. Wih, jangan begitu. Itu bukan cara Kristiani itu. Wih, kadang-kadang kita nih kayak apa kok? Di sini ada yang pegang HP kok? Ada Facebook? Instagram? WA? Radio? Wih, tikar mana kok? Alkitab ada di itu HP kosan deh? Oh, dia foto. Jadi cara Kristen yang kita pakai. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, bawa dia kepada jemaat. Kalau jemaat itu kan identik dengan kekristenan. Cara-cara gerejawi. Coba kita periksa. Banyak kali ketika ada soal, kita tidak pakai cara-cara gerejawi. Saya tidak bilang cara gerejawi berarti kita kompromi dengan kesalahan. Tidak! Salah tetap salah. Tapi dia butuh dikasihi. Dia butuh itu. Banyak kali kita nih, aduh, ada orang bikin salah, kita tidak pakai cara begitu. Nanti kita lanjut oleh. Itu selima tuh. Yang ke-6 dia kasih tahu. 5, kok berapa? Pokoknya sebentar dengar ulang, itu kembali, tidak apa-apa. Dia bilang begini, kalau nanti dia tidak dengar, padahal sudah di tengah-tengah jemaat, anggaplah dia sebagai orang berdosa. Anggaplah dia sebagai pemungut cukai. Dalam masyarakat Yahudi, pemungut cukai itu dianggap manusia paling berdosa di dunia. Pemerintah Romawi taksir pajak di satu tempat, yang satu tempat,
terus tetapkan pajak, terus lelang jabatan, baru siapa yang menang itu dia bernama pemungut cukai. Dia tinggal rau-rau sah. Orang bawa tomat 10 karung, dia ambil 9 karung. Sisa untuk itu dia terlalu. Dan dianggap manusia paling berdosa. Tapi yang Tuhan Yesus maksud di sini bukan berarti supaya dia dibenci dan ditinggalkan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah begini. Kalau bawa dia di tengah jemaat dan ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah, anggaplah dia sebagai orang yang belum mengenal Tuhan, dan kamu harus dengan hati yang penuh kasih perlahan-lahan terus mendoakan dia dan mendekati dia terus menerus. Nona-nona, di sini sudah ada nona-nona. Ini tante-tante semua. Hei, kamu terlalu kamu. Nona-nona, kamu ada nyong? Kamu ada nyong kok? Mau bilang ada taku mama. Mau bilang soalnya ada nyong ada di sini. Tapi kamu ini kayak kacau kamu nih. Kadang-kadang kita mau bilang pacaran juga salah. Tanya, yang sudah pacaran angkat tangan. Separuh saya angkat tangan. Yang belum pacaran angkat tangan. Sampai. Nah, yang sonde tahu dia pacaran kok sonde. Itu yang biasa paling bikin kacau masalah, kan dia tidak jelas. Yang sonde tahu pacaran kok sonde itu dia selalu bilang begini. Dia son ada kerindu, mah dia ada kemalu. Suruh berhenti. Jangan sampai kamu tahu nih juga. Tadi beta datang, beta lihat ini hiasan ini untuk pelaminan. Beta tanya, kok bosan pakai taruh ini? Yang baju putih itu dia om, ini untuk kita selanjutnya. Dia terlalu sekali nih. Beta hampir minta tolong kau ini pas ini Kawira mau pergi rumah ini. Tembok hampir bilang, bahwa memang togas. Anggap saja dia sakit di rumah, jadi berkat di rumah. Oke, ya saudara, ada nyong, kepala batu, omong dua, empat mata tidak mendengar. Panggil bapak. Itu setambah satu orang. Bapak datang itu bapak ya. Itu anak langsung bertobat bapak. Bertobat di bapak muka. Balik dia gila ulang. Nah saudara lihat, harus pakai cara-cara Kristiani. Saya lihat kita ini sudah tidak beres ini. Ada masalah kita ini pun kecenderungan mempermalukan orang itu terlalu tinggi. Bahkan suami, bahkan istri. Bapak mama semua. Yang belum bapak mama tidak usah renungkan. Suami istri itu tetap berkelahi, bisa berkelahi. Di rumah-rumah tangga, pendeta punya suami istri juga bisa bertengkar. Tapi orang yang bertengkar secara Kristiani itu beda dengan yang tidak Kristiani. Yang Kristiani itu dong berbicara di dalam kamar tidur, bahkan kadang-kadang anak-anak pun tidak tahu. Yang tidak Kristiani itu dia berdiri bapak di pinggir jambor, dia maki ancor dia pun suami dari ujung kaki sampai ujung kepala. Di sini juga ada. Siapa pun bapak mama coba datang. Bakal lain maki ancor, bakal lain maki ancor. Tapi malam kita lewat, tedon dua ada bilang, Neko yang tadi itu apa? Bertobat sudah. Bisa kok bertobat, bisa kok. Ini anak muda donju satu. Nyong-nyong. Ini saudara nyong-nyong. Ini bayi-bayi semua. Nyong-nyong. Kalau pacaran tuh jangan bergerak sedikit mau tampilin orang puana. Lu siapa? Memangnya kamu menikah nanti kamu menikah dengan istri yang dia pun nama Chris John. Jadi tiap hari kamu mau bakal Laisa. Cinta toh. Amin kok. Kalau memang rasa terlalu marah menghadap tembok nih. Puku terus orang dia boy. Lu tambah 2000. Tapi cara-cara yang Tuhan Yesus itu kasih tahu itu adalah dengar. Kalau ada orang berbuat dosa, maka harus kasih tahu. Jangan diam-diam. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kasih tahu tapi bosan dua sah. Tahap ketiga, kalau bosan dua sana bisa, bikin 3 orang atau 4 orang. Kalau tidak bisa, bawa ke depan jemaat. Kalau di depan jemaat tidak bisa, anggaplah dia sebagai orang yang belum percaya. Dan kamu harus dengan hati berdoa, mengasihi, mendekati. Lihat cara Tuhan, lihat waktu Tuhan. Terus dia lanjut.
Dia lanjut bilang begini. Oh maaf, kong itu artinya apa? Tadi dia ngomong kong. Ya? Oh dong, maaf. Ibu Sinta Marito Pasaribu di Bekasi. Yang saya maksudkan dong itu sama kayak dorang. Kamu. Mereka. Memang. Ibu mesti datang di Kupang. Mereka. Dong. Nah, terima kasih Ibu. Nah lanjut ya. Jadi itu cara-caranya. Tapi Tuhan Yesus lanjutkan. Sebab apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Tuhan Yesus ingin kasih tahu. Relasi yang kamu bangun. Cara-cara yang kamu bangun baik itu. Dia tidak akhir di dunia ini. Dia bawa sampai di sorga. Kan kita bicara tentang sebuah persekutuan. Nah persekutuan itu harus persekutuan yang manis. Yang indah. Yang baik. Dan seterusnya. Amin kok? Mari kita lanjut. Lantas Tuhan Yesus bilang begini. Hei. Kalau ada 2 orang sepakat dalam namaku. 2 orang sepakat. Apa saja yang kamu minta, Bapakku di sorga akan berikan bagi kamu. 2 orang kalau sepakat, minta apa saja Tuhan kasih. Nah, ini tantangan kita. Tantangannya di mana, saudara? Pak Pendeta, kok selama ini kita sepakat, kita doa bersama, malah bukan 2 orang, 100 orang. Doa bersama supaya ini COVID hilang, mah tidak hilang-hilang. Saya dan saya pun mama super doa supaya Bapak pun kepala angin itu bisa reda sedikit, tidak hilang-hilang. Kami super gumul bersama-sama Tuhan untuk bagaimana kami beroleh keturunan, kami apa, tidak hilang-hilang. Tidak jadi. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan? Yang Tuhan Yesus maksudkan di sini paling tidak, saya sebut 2 hal. Di mana 2 orang sepakat dalam namaku, diberikan apa saja yang kamu minta. Sebenarnya Yesus ingin mengatakan begini. Kalau kamu berdoa, itu doa jangan egois. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi. Jangan untuk kepentingan pribadi. Tapi sebuah kepentingan bersama. Koma di situ. Bukan kepentingan pribadi. Terus saudara bilang, ya tapi kami doa untuk kepentingan bersama. Dia koma di situ, dia sebenarnya tambahkan. Bukan saja kepentingan pribadi, tetapi yang sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadi kamu sepakat. Karena nanti sebentar di akhir dia bilang, karena ada saya juga di situ. Di mana 2 orang atau 3 orang, ada Tuhan di situ. Ya sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan kita 2 sepakat saja. Nanti dia alasan kedua ini menegaskan yang pertama. Alasan yang kedua ingin mengatakan, kalau 2 orang sepakat, kesepakatan kita bukan kesepakatan politis. Kesepakatan sesaat. Kesepakatan yang dimaksud adalah sebuah pergumulan terus-menerus. Bukan sesaat. Itu kesepakatan politis itu. Kesepakatan politis. Karena orang ingin menghindar. Biasanya kita pun doa dalam sepakat. Doa dalam sepakat menghindar dari masalah. Contoh. Kalau misalnya ada penyakit, kita kan doa supaya jangan sakit. Nanti kalau sudah sakit, baru bikin ulang, doa ulang. Kalau sudah sembuh, hilang tahan. Nah ini juga jadi masalah. Karena itu saudara-saudara, yang dimaksudkan di sini menjadi istimewa bagi kita semua. Yaitu, kamu harus berdoa bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan bersama yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua dia kasih jawaban supaya kamu tidak sekedar berdoa untuk kepentingan sesaat. Kepentingan sesaat. Sangat politis. Kadang-kadang kalau saya ngomong politis itu tidak ada teman sejati sebenarnya. Kepentingannya yang sejati kan. Hari ini kita 2 bisa bersahabat. Besok kita 2 bisa bermusuhan. Yang dimaksud dengan kesepakatan. Kesepakatan itu sesuatu yang terus-menerus. Terus-menerus dan melibatkan Tuhan di sana. Kenapa? Pembacaan ini kemudian menolong kita untuk memahami yang lebih. Bagian keduanya adalah jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Saya coba bawa kita untuk memahami ini dalam 2 perspektif. Perspektif yang pertama, itu sangat berkaitan dengan
Tuhan Yesus ingin mengatakan, dalam komunitas bergereja yang kecil atau yang besar, ada Tuhan di sana. Jangan kita kira Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Gereja mau kecil, gereja mau besar, itu Tuhan ada. Mau banyak orang, mau sedikit orang, Tuhan ada. Kita beribadah, mau seperti ini saja, atau mau banyak, Tuhan ada. Kita saja yang biasa bikin beda-beda. Tapi yang kedua, saya ingin memaksudkan lebih di sini adalah Tuhan hadir juga di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, Bukan saja komunitas Kristiani saja, tetapi sekaligus di dalam rumah tangga Kristen. Rumah tangga ini kan sebuah persekutuan. Persekutuan di mana terdiri dari bapa, mama, anak-anak, orang tua. Betul toh? Masa kok kita di dalam rumah bapa judia, mama judia, anak judia, orang tua judia kembali? Itu dia kayak apa? Nanti bendahara judia, sekda judia, wali kota judia. Semua di dia. Itu nanti solo judia, duet judia, paduan suara judia. Jadi kita kan ada banyak toh. Tuhan ada di situ. Sehingga kalau kamu melakukan sesuatu, ingat ada Tuhan di situ. Tuhan ada di rumah tangga. Karena itu jalan bersama-sama itu, jangan Tuhan itu hanya sekedar menjadi jalan, tapi dia sekaligus menjadi tujuan. Kalau Tuhan hanya jalan, maka dia hanya sampai di situ. Misalnya, dari sini mau pergi kantor gubernur, ada jalan kok tidak? Ada toh? So sampai kantor gubernur, masuk di ruang gubernur, itu jalan kita masih pakai. Itu yang kita tidak pakai lagi. Tuhan itu bukan sekedar jalan, dia tujuan. Supaya apa? Tuhan itu kita taruh, memang dia di dalam rumah, dia juga ada di rumah. Jadi setiap kali suami terlalu marah mau pukul istri, untung baik Tuhan ada. Kau sudah lulu rata. Untung baik Tuhan. Biasa suami yang pukul istri itu karena Tuhan tidak ada di dia rumah. Dia mau takut siapa? Karena kita ini kalau ada tamu, pendeta, jangan Tuhan Allah. Pendeta ada, kita ke bye-bye. Saya lihat banyak suami istri bertengkar itu kalau pendeta datang takuju dan pumbai. Ada bakalai baru ribut semua, tapi pas pendeta bilang salam, dia bilang salam, aduh, mama mari, aduh mama mari, aduh. Nanti pendeta sendiri, lu tunggu kok sebentar dia pulang. Jadi dia drama. Ada banyak keluarga yang tidak sopan, tidak santun. Kenapa? Kalau pas misalnya pendeta ada itu, dia pun hidup pun baik lah. Dia panggil dia pun istri, ayang, mami, sumaam. Itu kalau pendeta ada itu. Kalau pendeta tidak ada, dia bilang, weh, suceke muntadar. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu jadi masalah. Jadi taruh Tuhan di dalam keluarga. Di mana 2 atau 3 orang, termasuk rumah tangga kan? Ketika Tuhan ada di dalam situ, suami mau pukul istri, untung baik Tuhan ada. Setiap kali istri mau memakai suami, dia bapak, untung baik Tuhan ada. Kalau sana bercuci berisi. Nah, saudara lihat sekarang. Ternyata teks tadi sudah sangat menolong kita semua. Sangat-sangat menolong kita. Supaya kita menyadari dengan baik bahwa dalam perjumpaan dengan orang, baik satu atau komunitas lebih, selalu akan ada hal. Tapi dia kasih tahu kita cara-cara yang gerejawi, yang kristiani. 6 hal yang serius itu ditambah dengan catatan tentang 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.